warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Saya Tarik dari SMK Negeri 2 Maros. Saya Nur Amina dari SMP 16 Nagai. Saya Rusniati dari SDN 103 Impres Hasanuddin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Pagi juga Ibu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya ingin berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Serta bagaimana Ibu membandingkan pengamat. Pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon. Ingat juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, potensi apa yang Anda akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach saya merasa didengar dan terbantu. Itu langkah yang sangat tepat, Bu. Indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, saya juga ingin coach saya merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan masalahnya. Sangat baik Bu, itu penting untuk membangun percaya diri coaching. Apa Anda tantangan khusus yang Ibu khawatirkan saat coaching nanti? Iya Bu. Saya khawatir coach tidak mau terbuka dan berbagi permasalahannya. Tapi saya akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar coach merasa aman untuk berbicara. Itu strategi yang bagus ya Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Saya akan mengamati dan memberikan umpan balik setelah sesi selesai. Sekarang Ibu, sebelum kita mulai, apa Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada coachee? Sudah Bu. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan coach saya. Bagus sekali Bu. Ingat, tujuan kita adalah membantu coachee menemukan solusi sendiri. Apakah ada metode tertentu yang akan Ibu gunakan dalam coaching kali ini? Saya berencana untuk menggunakan teknik bertanya terbuka agar coachee bisa lebih eksploratif dalam menjawab. Itu sangat efektif. Teknik tersebut akan membantu coachee berpikir lebih luas. Apakah Ibu sudah berpikir bagaimana cara memberikan umpan balik setelah coachee menjawab? Saya akan memberikan umpan balik yang positif terlebih dahulu dan kemudian menyoroti area yang perlu diperbaiki. Saya ingin coachee merasa dihargai. Baik sekali Bu. Memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi coachee. Kapan Ibu berencana untuk melakukan sesi coaching ini? Saya pikir kita bisa mulai dari sekarang Bu. Saya sudah tidak sabar untuk membantu coach saya. Baik, silakan Ibu melakukan coaching. Saya akan mengamati dan berharap sesi ini berjalan lancar. Assalamualaikum Pak Tarik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Pak Tarik, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan atau diskusikan pada pertemuan kita hari ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan Bu, terutama mengenai situasi pembelajaran di sekolah kita. Saya merasa ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui pendekatan kita dalam menyampaikan materi kepada siswa. Saya mengerti.
Apa yang membuat Bapak merasa bahwa pendekatan kita saat ini perlu diperbaharui? Dalam pengamatan saya, Bu, metode yang selama ini kita gunakan, terutama ceramah, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Siswa saat ini sangat terbiasa dengan teknologi dan informasi yang cepat. Mereka membutuhkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, di mana mereka dapat berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Itu adalah pandangan yang sangat valid. Jadi secara spesifik, apa yang ingin Bapak capai dalam perubahan ini? Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Jika siswa merasa terlibat dalam memiliki kontrol atas pembelajaran mereka, saya yakin hasil belajar mereka akan meningkat secara signifikan. Sangat baik. Meningkatkan keterlibatan siswa memang merupakan langkah yang krusial. Apakah Bapak memiliki indikator tertentu untuk mengukur keberhasilan perubahan ini? Tentu, Bu. Saya berpikir untuk menggunakan beberapa indikator seperti meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas, frekuensi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka. Selain itu, saya juga ingin memantau hasil akademik mereka secara keseluruhan untuk melihat apakah peningkatan setelah perubahan diterapkan. Itu adalah langkah yang sangat strategis. Jadi, Bapak ingin memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diukur dengan jelas. Apakah ada aspek lain dari tujuan ini yang perlu Bapak tambahkan? Ya, Bu. Selain meningkatkan keterlibatan siswa, saya juga ingin mendorong kolaborasi di antara guru. Dengan menciptakan budaya kolaboratif, kita bisa saling belajar berbagai metode yang efektif. Tujuannya adalah agar semua guru merasa termotivasi dan memiliki dukungan dari rekan-rekan mereka dalam menerapkan metode baru. Jadi Bapak ingin kolaborasi antar guru sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa harapan Bapak untuk masa depan setelah perubahan ini diterapkan? Harapan saya, Bu, adalah menciptakan generasi siswa yang tidak hanya paham materi pelajaran, tapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Saya ingin siswa merasa percaya diri untuk berkontribusi dalam diskusi dan mengumumkan pendapat mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya siap menghadapi ujian, tapi juga tantangan di dunia nyata. Itu adalah visi yang sangat inspiratif, Pak Tarik. Dengan tujuan yang jelas dan terstruktur seperti ini, saya yakin kita semua bisa bekerja sama untuk mencapainya. Apakah ada langkah konkret yang sudah Bapak pikirkan untuk memulai perjalanan ini? Ya, Bu, saya berencana untuk memulai dengan mengadakan sesi diskusi dengan semua guru. Dalam sesi ini, kita bisa bersama-sama merumuskan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil. Saya ingin memastikan bahwa semua orang merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses perubahan ini. Itu adalah langkah yang sangat inklusif. Dengan melibatkan semua pihak, Bapak akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan ini. Apakah ada hal yang ingin Bapak tambahkan mengenai tujuan ini? Satu hal lagi, Bu, saya ingin memastikan bahwa perubahan ini tidak bersifat sementara. Oleh karena itu, saya berharap kita bisa menciptakan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa setiap guru mendapat dukungan yang diperlukan, terus menerapkan metode baru dalam jangka panjang. Sangat tepat, Pak. Dengan rencana yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan dipertahankan. Saya sangat mendukung semua inisiatif yang Bapak ajukan. Jadi, Bapak mengharapkan adanya perubahan. Perubahan apa yang ingin Bapak lihat secara spesifik? Saya ingin kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang populer seperti Kahoot untuk kuis interaktif atau pembuatan presentasi yang menarik.
Selain itu, saya juga berpikir tentang penggunaan video pembelajaran yang diakses siswa kapan saja. Ini tentu lebih baik dibanding hanya mengandalkan ceramah. Sangat menarik. Apakah Bapak telah mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan perubahan ini? Tentu Bu, tantangan terbesar adalah sikap beberapa guru yang mungkin merasa nyaman dengan metode lama. Beberapa dari mereka mungkin ragu untuk mencoba hal-hal baru karena khawatir akan efektivitasnya. Selain itu, ada juga masalah teknis seperti kurangnya fasilitas teknologi di sekolah atau keterbatasan akses internet. Itu benar, Pak. Menghadapi resistensi terhadap perubahan memang tidak mudah. Bagaimana Bapak berencana untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya akan melakukan pendekatan secara bertahap. Saya akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan guru untuk membahas manfaat dari pembelajaran modern. Saya juga ingin menyoroti contoh-contoh sukses dari sekolah lain yang telah berhasil menerapkan perubahan serupa. Dengan menunjukkan bukti nyata, diharapkan mereka bisa lebih terbuka. Strategi yang baik, Pak. Selain itu, mungkin penting untuk memberikan pelatihan dasar tentang teknologi yang akan digunakan. Betul Bu, pelatihan dasar ini bisa menjadi langkah awal yang penting. Saya juga ingin mengajak guru-guru yang sudah berpengalaman dalam penggunaan teknologi untuk berbagi pengetahuan mereka. Ini bisa menciptakan komunitas belajar di antara rekan-rekan guru. Apa langkah-langkah yang akan Bapak ambil untuk merealisasikan perubahan ini? Pertama-tama Bu, saya akan mengadakan pertemuan awal dengan semua guru untuk menyampaikan visi pada perubahan ini. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan pentingnya variasi dalam pembelajaran. Bagaimana hal itu dapat meningkatkan keterlibatan serta belajar siswa. Selain itu, saya akan mengajak mereka berdiskusi tentang tantangan yang mungkin kita hadapi. Itu adalah langkah yang sangat baik. Setelah pertemuan awal, apa langkah selanjutnya? Setelah itu Bu, saya berencana untuk mengadakan sesi pelatihan. Pelatihan ini akan mencakup pemahaman dasar tentang aplikasi pembelajaran yang kita akan gunakan, seperti Kahoot dan Google Classroom. Selain itu, saya juga ingin menghadirkan narasumber yang berpengalaman dalam bidang teknologi pendidikan untuk memberikan wawasan lebih dalam. Sangat bagus. Pelatihan yang baik akan membantu membangun kepercayaan diri para guru dalam menggunakan teknologi baru. Setelah sesi pelatihan, saya ingin memulai program mentoring. Saya akan membagi guru-guru menjadi kelompok kecil berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Setiap kelompok akan memiliki mentor yang akan mendampingi mereka dalam menerapkan metode baru. Saya berharap dengan cara ini mereka bisa belajar sambil praktik. Saya setuju, Pak. Mentoring akan sangat efektif. Apakah Bapak juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala? Iya Bu, saya berencana untuk melakukan evaluasi setiap bulan. Dalam evaluasi ini kita akan mendiskusikan kemajuan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Saya juga ingin mengumpulkan umpan balik dari siswa untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan perubahan ini. Itu adalah pendekatan yang sangat baik. Dengan evaluasi berkala, kita dapat menyesuaikan strategi jika diperlukan. Apakah ada rencana untuk merayakan keberhasilan yang dicapai? Tentu Bu, saya percaya bahwa merayakan keberhasilan sekecil apapun sangat penting untuk menjaga semangat. Setelah beberapa bulan pelaksanaan, saya ingin mengadakan acara kecil untuk merayakan pencapaian kita bersama. Ini bisa menjadi waktu untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi satu sama lain. Luar biasa, Pak Tari. Dengan rencana aksi yang terstruktur dan melibatkan semua pihak, perubahan yang diinginkan akan lebih mudah untuk dicapai. Saya sangat mendukung langkah-langkah Pak Tarik ini. Terima kasih Bu Luz. Dengan dukungan Ibu dan rekan-rekan, saya yakin kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di sekolah. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak rasakan atau dapatkan? Saya merasa mendapat wawasan baru tentang cara menciptakan perubahan di sekolah melalui kegiatan mentoring.
Selain itu, dukungan dari guru-guru yang memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran sangat membantu. Alhamdulillah, sekarang saya memiliki gambaran yang lebih jelas. Itu sangat baik, Pak Tarik. Setelah melakukan mentoring, bagaimana rencana Bapak untuk mengevaluasi hasilnya? Saya ingin mengadakan sesi refleksi dengan rekan-rekan yang terlibat. Kita bisa mendiskusikan apa yang berhasil dan area yang perlu diperbaiki. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari siswa mengenai metode pembelajaran yang baru diterapkan ini. Itu adalah langkah yang sangat baik. Dengan mendengarkan masukan dari siswa, Bapak dapat mengetahui efektivitas metode yang digunakan. Apakah Bapak memiliki langkah lain untuk memastikan keberlanjutan perubahan ini? Saya berencana untuk membentuk kelompok belajar di antara para guru. Ini akan memungkinkan kita untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mengajar, sehingga menciptakan budaya belajar yang lebih terbuka di sekolah. Sangat bagus. Dengan cara ini, perubahan yang Bapak inginkan dapat berlanjut. Apakah Bapak memiliki harapan tertentu dari proses ini? Saya berharap siswa akan lebih aktif dan hasil pelajaran mereka meningkat. Selain itu, saya juga ingin para guru merasa lebih percaya diri dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran. Itu adalah harapan yang sangat baik. Pastikan Bapak mendokumentasikan semua proses dan hasil dari kegiatan mentoring. Ini akan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat. Tentu saya akan lakukan, Bu. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini setelah berdiskusi dengan Ibu. Senang mendengarnya, Pak Tarik. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Saya siap membantu kapan saja. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan perhatian Ibu. Saya akan segera mengatur rencana ini dan memberikan kabar setelah mentoring berlangsung. Semoga semua berjalan lancar. Sama-sama, Pak Tarik. Jika ada yang ingin Bapak bicarakan di lain waktu, silakan hubungi saya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu Pak Tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Bu Aminah. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir sebagai observer dalam sesi coaching saya dengan Pak Tarik hari ini. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Terima kasih telah mengundang saya. Saya sangat menantikan Ibu mendengarkan hasil coaching ini. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Dalam proses coaching kali ini, saya telah mengikuti alur dikta yang mencakup langkah-langkah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya merasa pendekatan ini membantu Pak Tarik untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Itu terdengar sangat positif. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang indikator pencapaian yang telah Anda diskusikan dengan Pak Tarik? Tentu, Bu. Saya mulai dengan menanyakan tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh Pak Tarik, yang menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya variasi dalam metode pengajaran dan resistensi dari rekan-rekan guru. Sangat menarik ya. Apa saja solusi yang Pak Tarik usulkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Pak Tarik mengusulkan beberapa solusi. Salah satunya adalah mengadakan sesi pelatihan bagi guru untuk memahami penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ia juga ingin membentuk kelompok belajar di antara guru agar mereka bisa saling berbagi pengalaman dan strategi pengajaran yang efektif. Itu langkah yang sangat baik. Dengan membentuk kelompok belajar, Pak Tarik dapat menciptakan budaya kolaborasi di sekolah. Bagaimana dia menilai proses coaching yang telah berlangsung? Saya merasa proses coaching telah berjalan dengan lancar. Pak Tarik sangat terbuka dalam menyampaikan pemikirannya dan menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan. Saya berusaha untuk menggali lebih dalam dengan memberikan pertanyaan yang tepat sehingga dia bisa menemukan solusi yang sesuai. Sangat baik ya Bu.
Apa ada kompetensi tertentu yang ingin Anda kembangkan lebih lanjut berdasarkan pengalaman hari ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan teknik bertanya yang lebih efektif. Meskipun saya merasa sudah melakukan dengan baik, saya yakin masih ada ruang untuk perbaikan agar proses coaching menjadi lebih mendalam dan bermanfaat bagi coaching. Itu adalah tujuan sangat bagus, Bu. Dengan terus meningkatkan kompetensi, Anda dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam proses coaching. Apa ada rancangan konkret yang Anda pikirkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berencana untuk mengikuti pelatihan tambahan tentang teknik coaching dan mendengarkan aktif. Selain itu, saya juga merasa ingin berlatih lebih banyak dengan rekan-rekan guru untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai teknik yang saya gunakan. Itu adalah langkah yang sangat bagus. Saya yakin dengan pendekatan tersebut, Anda akan semakin efektif dalam menjalankan peran sebagai coach. Terima kasih banyak atas dukungan dan masukannya, Bu. Semoga kita semua bisa terus belajar dan berkembang dalam proses ini. Sama-sama, Bu. Saya sangat menghargai kesempatan untuk menyaksikan proses coaching ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Tentu, Bu. Saya berharap kita bisa melakukan sesi coaching lebih lanjut di masa depan. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.